Halo Kofren, pada soal ini ada benda berupa silinder pejal yang dia mendaki bidang miring yang kasar ya, jadi dia menggelinding. Di sini ketika awalnya ini ya, di sini kecepatannya diketahui 10 meter per sekon, kemudian ketika sampai di sini diketahui kecepatannya atau kecepatan akhirnya di sini 8 meter per sekon. Nah, jarak yang ditempuh dari sini ke sini ini adalah S dan kita akan mencari nilai dari S ini. Di soal diketahui bahwa besar sudut pada bidang miringnya yang ini ya, ini adalah A. Dan diketahui bahwa tan A sama dengan 3/4, maka A sama dengan artan 3/4, hasilnya setelah dihitung di kalkulator itu adalah 37 derajat, seperti itu. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bendanya atau silinder pejalnya. Di sini ada gaya berat sebesar W, arahnya ke bawah. Kemudian karena kasar, maka nanti ada gaya gesek ya. Gaya geseknya arahnya berlawanan arah dengan perpindahannya, yaitu ke sini. Gaya geseknya itu adalah F. Kemudian yang W ini akan kita urai ke dalam dua komponen. Yang di samping sudut ini adalah W cos A, kemudian yang di sebelah sini adalah W sin A ya, seperti itu. Jadi kan karena di sini besar sudutnya A, maka dari sini ke sini besar sudutnya A. Kemudian bidang miringnya memberikan gaya normal sebesar N arahnya ke sini atau tidak lurus dengan bidang miringnya, seperti itu. Oke, kemudian ketika ia mendaki seperti ini, jadikan kecepatan sudutnya ini berubah secara teratur. Karena itu di sini kita akan menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasinya ya. Dari hukum 2 Newton, untuk dinamika rotasi didapatkan bahwa sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Jadi resultan momen gaya sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut, seperti itu. Adapun momen gaya atau torsi itu sendiri itu merupakan perkalian antara gaya dan lengan gaya yang saling tegak lurus. Ya, lengan gaya itu adalah jarak dari gaya itu bekerja ke porosnya. Dalam hal ini porosnya ini adalah titik pusat dari silinder pejalnya ini. Ya, seperti itu. Nah, karena itu di sini kita tidak akan menganggap gaya-gaya yang bekerja di poros ya. Mengapa? Karena untuk gaya-gaya yang bekerja di poros ini tidak akan menghasilkan torsi. Ya, karena kan lengan gayanya sama dengan 0, jadi ia tidak akan menghasilkan torsi atau torsi yang dihasilkannya itu sama dengan 0. Kalau begitu, satu-satunya gaya yang bekerja ya, atau maksudnya satu-satunya gaya yang menghasilkan torsi itu adalah yang gaya gesek ini, yaitu F. Nah, maka torsi yang dihasilkan oleh gaya gesek itu adalah gaya gesek itu sendiri, yaitu F dikali dengan lengan gayanya. Jarak dari F ini bekerja ke titik pusat, ke poros maksudnya ya. Ini sama dengan jari-jari dari silinder pejal itu sendiri, jadi F dikali R. Sebenarnya untuk torsi ini tandanya bisa plus bisa minus, tetapi kan di sini hanya ada satu buah torsi saja ya. Torsi yang dihasilkan oleh gaya gesek, maka di sini kita anggap saja bahwa untuk torsi yang berusaha memutar bendanya searah jarum jam dikasih tanda positif. Nah, jadi kan gaya gesek ini menghasilkan torsi yang berusaha memutar bendanya searah jarum jam ya, maka kita kasih tanda positif seperti itu. Jadi kita anggap kalau searah jarum jam ini dikasih tanda positif. Kemudian I ini adalah momen inersia ya, dari silinder pejal yang rumusnya itu adalah kmr kuadrat, dengan K ini adalah konstanta inersia. Nah, untuk silinder pejal berarti K-nya itu adalah yang ini, yaitu setengah ya, atau 0,5. Kemudian M adalah massa dari silinder pejalnya, dan R adalah jari-jari dari silinder pejalnya. Kemudian alfa ini adalah percepatan sudut yang rumusnya itu adalah B dibagi dengan R. B adalah percepatan dan R di sini adalah jari-jari. Kemudian kan kedua ruas bisa dibagi dengan R sehingga didapatkan F sama dengan KMB. Oke, kemudian dia juga bergerak translasi ya. Dia mendapatkan ini percepatan, karena itu kita masih menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak translasinya, yaitu sigma Fx sama dengan M dikali dengan B. Ya, jadi kan dalam arah sumbu X, ini dia mendapatkan percepatan seperti itu. Kalau bidangnya miring seperti ini, berarti nanti yang sumbu X-nya ini sejajar dengan bidang miringnya ya. Nah, maka di sini gaya-gaya dalam arah sumbu X atau yang sejajar dengan bidang miringnya itu adalah yang gaya gesek ini dan yang W sin A. Tetapi karena W sin A dan F ini ya, ini kan berlawanan arah dengan perpindahannya, maka kita kasih tanda negatif seperti itu. Jadi min F, min W sin A sama dengan MB. Oke, kemudian kita masukkan saja bahwa tadi F-nya itu adalah KMB ke sini, ya, sehingga didapatkan bentuknya seperti ini. Kemudian kedua ruas ini bisa kita bagi dengan M ya, atau masanya, sehingga didapatkan min G sin A sama dengan B plus KB. Lalu ini kan bisa kita faktorkan sehingga nantinya didapatkan B sama dengan min G sin A dibagi dengan 1 plus K. Oke, G di sini adalah percepatan gravitasi bumi yang besarnya ini 10 meter per sekon kuadrat, dan A-nya tadi 37 derajat, K-nya konstanta inersia untuk yang silinder pejal itu adalah setengah atau 0,5, kemudian sin 37 derajat itu adalah 0,6. Setelah dihitung hasilnya min 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ternyata di sini kita mendapatkan hasil yang negatif. Maka itu berarti sebenarnya yang terjadi itu adalah bahwa si silinder pejalnya ini mengalami perlambatan ya, karena ini negatif. Kemudian karena mengalami perlambatan, maka dari konsep mengenai GLBB didapatkan bahwa ya,
Jadi ini dari konsep mengenai GeoGebra, gerak lurus berubah beraturan, didapatkan bahwa V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2BS. V-nya adalah kecepatan akhirnya ketika di sini di soal diketahui, yaitu 8 meter per sekon. V0-nya adalah kecepatan awalnya ketika di sini di soal diketahui, yaitu 10 meter per sekon. Kemudian B-nya kita masukkan 4, dan S-nya adalah jarak dari sini ke sini yang akan kita cari. Oke, kemudian kan ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi 8S sama dengan 10 dikuadratkan hasilnya 100, 8 dikuadratkan hasilnya 64. Maka S sama dengan, oke ini dikurangi ini kan hasilnya 36 ya, kemudian 8-nya kita pindahkan ke ruas kanan. 36 dibagi 8 hasilnya 4,5 meter. Ini adalah jarak yang ditempuhnya dari sini ke sini. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.